warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Eko Supriyono selaku Kepala Sekolah SDN Kendong 1, yang kami hormati semua Dewan Guru di Sekolah SDN Kendong 1, yang kami hormati para wali murid kelas 1 periode 2021-2022, dan anak-anakku semuanya yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat kehidupan, nikmat yang banyak sekali yang tak dapat kita hitung berapa jumlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya salat berserta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi tauladan contoh bagi kita. Semoga kita selaku umatnya nanti di hari pembalasan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian, dalam kegiatan MPLS ini, yang mana kegiatan ini diadakan dengan cara daring karena masih dalam kondisi corona, untuk itu saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai bekal anak-anak nanti ketika anak belajar di sekolah dasar SDN Kendong 1 ini. Yang pertama yang perlu diketahui anak-anak adalah apapun yang kita lakukan, marilah kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Artinya syukur ini menggunakan apa yang telah memberikan pemberian Allah kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin untuk melakukan suatu kebaikan. Contoh saja, Allah telah memberikan kepada kita tangan, maka tangan itu kita gunakan ketika kita belajar untuk menulis. Misalnya, Allah telah memberikan kepada kita mulut, maka kita gunakan ketika kita belajar untuk membaca. Nah, itu sebagian contoh bagaimana kita mensyukuri pemberian Allah. Itulah apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin untuk melakukan suatu kebaikan. Itu yang pertama. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedua yang perlu anak-anak perhatikan, anak-anak ketahui adalah dalam proses belajar kita harus berusaha bagaimana kita belajar itu menjadi senang. Nah, di antara sebagiannya adalah dalam belajar kita harus bisa. Kita harus bisa. Artinya, kalau kita bisa, pasti kita senang. Contoh saja, misalnya ditanya oleh seorang guru matematika misalnya, 2 tambah 2 berapa anak-anak? 4. 5 kali 5 berapa anak-anak? 25. Bisa, maka kita akan senang. Nah, untuk mencapai bisa itu kita harus sungguh supaya bisa. Yakin kalau kita
kita sungguh-sungguh pasti bisa. Idza jadda wajada. Ketika kita sungguh-sungguh maka kita akan sukses. Intinya di sini bekal kita dalam belajar harus sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah sebagai pesan Pak Guru, tak kalah pentingnya dengan yang pertama tadi adalah untuk menggapai cita-cita supaya sukses kita harus punya perilaku yang baik, punya akhlak yang baik, punya budi pekerti yang baik. Karena dengan akhlak yang baik itulah kita akan menjadi sukses. Contoh saja anak-anak ketika di sekolahan guru menerangkan, terus anak-anak mendengarkan, maka apa yang disampaikan Pak Guru akan bisa dipahami oleh anak-anak. Itu termasuk perilaku yang baik. Tetapi ketika Pak Guru menerangkan, anak-anak bicara sendiri, ini merupakan perilaku yang tidak baik, maka apa yang diterangkan oleh Pak Guru tidak akan bisa dipahami oleh anak-anak. Itulah pesan Pak Guru. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.